Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Melia Yosita. Kali ini kita di mata kuliah e-marketing dengan topik pembahasan consumer behavior online. Jadi, untuk topik kali ini kita akan fokus membahas mengenai konsumen abad 21 dan Internet Exchange Process. Yuk langsung kita mulai aja. Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar mengenai konsumen abad ke-21? Atau apa yang dirasakan sebagai konsumen di abad yang semakin berkembang saat ini? Pasti banyak banget ya pikirannya, di mana sekarang adalah era globalisasi yang memungkinkan semuanya sudah dilakukan secara online melalui internet. Ada banyak aspek yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam melakukan proses pembelian, terutama pembelian secara online seperti stimulus, karakteristik, hingga proses. Untuk membuat strategi pemasaran digital yang efektif, e-marketers harus memahami apa yang memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian jangka pendek maupun jangka panjang. Proses pertukaran atau exchange adalah konsep dasar pemasaran di mana mengacu kepada tindakan untuk memperoleh objek berharga seseorang dengan menawarkan hal lainnya sebagai imbalan. Contohnya, saat konsumen membeli sebuah produk, konsumen tersebut melakukan proses pertukaran uang kepada produk, yaitu barang atau jasa yang diinginkannya. Nah, proses pertukaran ini dapat terjadi dalam bidang teknologi, sosial, budaya, dan hukum. Untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai konteks teknologi ya, technological context. Seperti yang kita ketahui bahwa internet telah beralih menjadi suatu kebutuhan primer bagi konsumen abad 21. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah pengguna internet dunia, khususnya di Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah pengguna internet dunia mencapai 4,66 miliar pengguna. Kemudian, untuk jumlah pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 202,6 juta pengguna pada tahun tersebut. Dan bayangkan, jumlah ini diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai konteks sosial budaya atau social and cultural context. Internet melalui website juga melatih konsumen individu dan organisasi untuk melakukan pencarian informasi dan produk yang diinginkan secara mandiri atau self-service. Sehingga konsumen juga memiliki kekuatan atau power. Salah satu tren sosial yang paling penting adalah konsumen juga mempercayai satu sama lain daripada iklan online atau iklan yang ditawarkan oleh perusahaan. Bahkan konsumen juga sering membuat kelompok virtual dengan kepentingan yang sejenis. Nah, berikut ini merupakan tren sosial budaya lainnya yang memberikan dampak kepada proses online exchange atau proses pertukaran yang tadi ya. Yang pertama ada sophisticated consumers, yaitu konsumen mengetahui pilihan dan memiliki kontrol terhadap informasi dan produk sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, ada keberlimpahan informasi atau information overloaded yang diterima oleh konsumen. Yang ketiga, multitasking atau bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada mayoritas konsumen menggunakan internet dari rumah dibandingkan internet dari tempat kerja. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu prinsip konsumen. Di mana prinsip ini yaitu saya ingin sesuatu yang saya inginkan saat saya ingin. Jadi konsumen itu sebenarnya tahu dia memerlukan produk baik barang atau jasa itu pada saat kapan. Kemudian ada self-service, dan yang terakhir ada masalah privacy dan data security. Konsumen juga memiliki online behavior yang bervariasi nih, bergantung pada tren sosial dan budaya tersebut. Faktor lain juga mempengaruhi adalah demografi, sikap, dan sumber daya yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Yang pertama kita akan bahas mengenai perbedaan antar individu. Kita juga bisa mengkonklusikan bahwa setiap individu itu berbeda ya, baik secara online maupun offline. Nah, konsumen pengguna internet atau internet users memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang bukan merupakan pengguna internet. Seperti demografinya, sikap positif terhadap teknologi, hingga pengalaman dan kemampuan memainkan peran dalam proses pertukaran. Jadi bisa kita kategorisasikan bahwa yang sering menggunakan internet dan yang tidak menggunakan internet juga akan berbeda. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki oleh konsumen. Hal ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk.
Misalnya saat kita ingin membeli barang, kita pasti akan mengeluarkan uang, yaitu monetary cost. Kita juga memerlukan dan kita juga akan mengorbankan waktu untuk mencari dan membeli produk tersebut. Kita akan mengeluarkan yang dinamakan time cost. Dan yang terakhir, biaya terkait fisik yang dikeluarkan. Pergi untuk membelinya menggunakan apa? Apakah harus dengan beli online saja atau harus pergi ke tokonya? Itu dinamakan dengan fisik cost. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya akan kita bahas yaitu konteks hukum atau legal konteks. Konteks hukum dan legal yang berbeda di setiap negara berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perilaku konsumen. Dan akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa konsumen, baik individu maupun organisasi, memainkan 5 peran penting dalam proses pertukaran online, yaitu mereka saling berhubungan atau connect, mereka membuat atau create, mereka menikmati atau enjoy, kemudian mereka belajar atau learn, dan mereka berdagang atau trade. Internet memungkinkan konsumen dari seluruh dunia saling berhubungan secara online atau connecting tanpa khawatir akan batasan wilayah, waktu, dan jarak tempuh. Kemudian internet juga memungkinkan nih konsumen membuat konten seperti video, gambar, e-book untuk dapat dibagikan di media sosial dan media online lainnya. Kemudian internet juga memungkinkan bahwa konsumen itu tidak hanya mencari informasi saja, tapi untuk menikmati hiburan lainnya seperti streaming video atau streaming acara televisi. Kemudian internet juga memungkinkan konsumen untuk belajar, mencari informasi mengenai apapun, bahkan informasi mengenai perbandingan produk sebelum membeli. Dan internet juga memungkinkan konsumen untuk melakukan aktivitas jual beli, bisa dari sosial media, website, hingga di marketplace. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini mengenai consumer behavior online. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu di video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.